Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alvendra dengan NPM 2515051004. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tugas dari geologi fisik dengan pembahasan gempa bumi atau earthquakes, earth science karya Tarbuk, Gates, dan Tasa. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya menjelaskan pada slide di sini saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Ya, di sini tertera gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang dihasilkan dari pelepasan energi yang terakumulasi sehingga energi ini bergerak dalam bentuk gelombang gelombang gempa atau seismic waves ya. Dan sebagian besar gempa bumi itu terjadi akibat kenapa pergerakan di sepanjang sesar. Nah, itu pengertian daripada gempa bumi. Jadi secara umum gempa bumi itu adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi karena adanya energi yang bergerak dalam bentuk gelombang gempa. Oke, selanjutnya adalah mekanisme terjadinya gempa atau rebound elastis. Ya, di sini ada 4 mekanisme yang terjadi dalam gempa. Yang pertama ada tekanan, patahan, pelepasan energi, dan rebound. Apa itu tekanan, patahan, dan pelepasan energi dan rebound? Yang pertama adalah tekanan. Tekanan itu adalah batuan di sepanjang sesar yang mengalami tekanan dan mulai melenturkan dan menyimpan energi elastis. Itu yang disebut dengan tekanan. Lalu ada lagi dengan patahan. Patahan itu adalah ketika kekuatan batuan terlampaui terjadi patahan yang tiba-tiba. Itu patahan ya. Lalu yang ketiga adalah pelepasan energi. Pelepasan energi ini adalah energi yang tersimpan dilepaskan sebagai gelombang gempa. Dan yang terakhir adalah rebound. Rebound ini adalah batuan kembali ke bentuk aslinya namun dalam posisi yang bergeser. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan sumber gempa itu terjadi di mana saja. Jadi, lokasi dan sumber gempa ini terjadi di 3 titik. Yang pertama adalah hypocenter. Apa sih hypocenter itu? Hypocenter adalah titik di dalam bumi tempat gempa berawal. Jadi hypocenter ini adalah titik pertama kali di mana gelombang gempa itu muncul. Lalu ada yang kedua adalah epicentrum atau epicenter ya, yang disebut dengan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas fokus atau hypocenter. Jadi titik setelah hypocenter yaitu epicenter ya. Lalu yang terakhir adalah sesar atau faults. Ini adalah bidang patahan di kerak bumi tempat pergerakan gempa itu terjadi. Lalu saya akan menjelaskan lagi pengukuran dan pencatatan gempa bumi. Ya, alat yang digunakan dalam mengukur atau mencatat gempa bumi itu adalah seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat gelombang gempa tersebut. Ya, lalu hasil rekaman dan seismograf tersebut disebut dengan seismogram. Ya, lalu perannya ini apa? Untuk membantu menentukan jarak ke epicentrum dan kekuatan gempa. Selanjutnya adalah sebaran gempa bumi di dunia. Ya, gempa bumi tidak terjadi secara acak. Sebagian besar terkonsentrasi di zona-zona tertentu. Apa saja sih zona-zona tertentu itu? Yang pertama adalah cincin api Pasifik. Ya, cincin api Pasifik ini adalah zona yang paling aktif dalam penyebaran gempa bumi yang mengelilingi Samudra Pasifik. Lalu zona aktif yang kedua adalah sabuk Mediterania atau Himalaya, ya, Alpine Himalaya Belt. Ya, yang terakhir adalah sebaran ini sangat terkait dengan batas-batas lempeng tektonik atau yang disebut dengan plate boundaries. Selanjutnya adalah untuk mengukur gempa. Ya, dalam pengukuran gempa itu ada 2. Yang pertama adalah magnitudo dan intensitas. Apa itu magnitudo dan intensitas? Magnitudo adalah ukuran kuantitatif dari energi yang dilepaskan di sumber gempa.
Contoh skalanya apa? Contoh skalanya adalah skala Richter ya. Dan magnitudo momen ya lebih akurat untuk gempa besar. Lalu intensitas. Intensitas itu adalah ukuran kualitatif dari tingkat guncangan dan kerusakan di lokasi tertentu. Contohnya adalah skala intensitas. Jadi magnitudo dan intensitas itu berbeda. Magnitudo itu dilihat dari kuantitatifnya, intensitas itu dilihat dari kualitatifnya. Selanjutnya adalah dampak dan bahaya gempa bumi. Ya. Selain kita mempelajari apa itu gempa bumi ataupun yang lainnya, pasti terdapat dampak dan bahayanya daripada gempa bumi tersebut. Yang pertama adalah tak lain dan tak bukan adalah tsunami. Setelah terjadinya gempa, pasti kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Ya, karena ketika gelombang gempa itu bergerak, gelombang laut pun akan bergerak. Gelombang raksasa yang dihasilkan oleh gempa di bawah laut itu akan naik ke permukaan. Lalu kebakaran akibat putusnya saluran gas dan listrik. Lalu ada pergeseran tanah. Terus ada likuifaksi, ya, tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya dan berpengaruh seperti cairan. Dan yang pastinya adalah guncangan tanah menyebabkan penyebab utama kerusakan struktur bangunan yang ada di bumi ini. Itulah dampak dan bahaya gempa bumi yang pasti akan menimpa seluruh manusia kalau memang ada terjadinya gempa bumi di suatu daerah tersebut. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.